Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPA akan memaparkan terkait materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu mengenai jenis-jenis narkoba. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Raihan. Nama saya Muhammad Fadil Al-Fatih. Nama saya Alifia Rina. Nama saya Lena. Nama saya Naila Natawa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai narkoba dan jenis-jenisnya. Narkoba itu apa sih? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikolog seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan juga psikolog. Jadi, jika narkoba dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dibagi menjadi 2 jenis, ada narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Nah, sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan bagi pemakainya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada morfin. Morfin yaitu alkaloida yang terdapat dalam opium yang bentuknya serbuk putih. Sejenis analgesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih, bisa berubah warnanya menjadi kecoklatan. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin. Lalu ada yang kedua yaitu putau. Putau yaitu nama jalanan dari heroin. Berwarna putih dan rasanya pahit jika disalahgunakan. Di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam beragam bentuk yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti gula, coklat, tepung susu, dan lain-lain. Selanjutnya ada ganja dan hasis. Yang pertama, ganja, L-ganja, cimeng, marijuana atau cannabis sativa, yaitu tumbuhan perdu liar yang tumbuh di daerah beriklim tropis atau sedang. Misalnya negara India, Nepal, Thailand, Laos, Kamboja, Indonesia, Kolombia, Jamaika, termasuk juga Rusia bagian selatan, Korea, dan Loa AS. Yang kedua ada hasis. Hasis yaitu getah ganja yang dikeringkan dan dipadatkan menjadi lempengan. Kokain merupakan alkaloida dari jenis tumbuhan Erythrocylin coca. Tumbuhan ini berada di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kokain ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Pada saat itu pernah dilakukan tes di laboratorium di mana hewan lebih memilih kokain daripada makanannya sendiri. Jadi kokain itu sangat berbahaya karena memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Opium merupakan getah dari kotak biji tumbuhan Papaver seminiferum yang belum matang. Nah, ketika si biji tersebut dibelah akan mengeluarkan getah warna putih seperti susu atau cairan yang berwarna putih. Nah, ketika getah tersebut kering, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Selanjutnya, ada jenis-jenis psikotropika. Yang pertama ada amfetamin. Amfetamin atau ATS, amfetamin type stimulan, adalah stimulan susunan syaraf pusat seperti kokain, kafein, nikotin, dan catein. Semua bahan tersebut digunakan manusia sebagai sarana mengatasi ketegangan jiwa. Lalu yang kedua ada sabu. Sabu ini merupakan nama lain dari amfetamin. Lalu yang ketiga ada obat tidur atau obat penenang. Obat tidur atau obat penenang dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada Napim, Megadon, dan pil BK.
Lalu ada juga yang termasuk zat yang dapat menimbulkan halusinasi antara lain LSD, psilocybin, dan mushroom. Lalu yang keempat ada ice. Ice ini merupakan bentuk baru dari amfetamin, biasanya dalam bentuk kristal yang dapat dihisap. Lalu yang terakhir ada inhalansia. Inhalansia ini merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butil nitrites atau pengharum ruangan. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai narkoba, kita bisa belajar dari Philadelphia, salah satu kota yang disebut kota zombie. Mengapa disebut kota zombie? Karena kota ini dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat kriminal, bahkan Philadelphia menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi. Kota ini juga termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pecandu berat heroin. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga di jalan, serta di sudut-sudut kota. Sampah-sampah yang menjadi alat untuk mengonsumsi narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal tersebut sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan di Philadelphia. Kami cukupkan pembahasan mengenai narkoba sampai dengan di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih kepada ibu guru pembimbing yang sudah membimbing kami dalam materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.